Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Saudara-saudara peserta mata kuliah studi kitab tafsir Nusantara yang berbahagia, perkenalkan, saya pada kesempatan siang hari ini pertama memperkenalkan diri, izinkanlah memperkenalkan diri. Nama saya adalah M. Masrur, dosen pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Wali Songo Semarang. Nah, sebelum saya lanjutkan terkait dengan materi pengantar kuliah studi kitab tafsir Nusantara, saya ingin menyampaikan pengantar awal ya, supaya saudara-saudara bisa mengikuti sekaligus tidak confuse terkait dengan studi kitab tafsir yang ada di Prodi IAT atau Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi, studi kitab tafsir atau Bahsun fi Kutubit Tafsir di dalam Prodi IAT ini terbagi ke dalam 3 klaster ya. Klaster pertama ini Bahsun fi Kutubit Tafsir As-Salafi, studi kitab tafsir klasik ya. Kajian terhadap kitab-kitab tafsir klasik ya yang dikarang mulai dari zaman sahabat seterusnya sampai kemudian munculnya tafsir modern. Jadi tafsir Al-Mikbas karya Al-Fairuzabadi yang dinisbahkan kepada tafsir tertua karya Ibnu Abbas. Kemudian dilanjutkan tafsir Jam'ul Bayan At-Tabari. Ini tafsir induk di bidang tafsir biriwayah dan seterusnya. Ada tafsir Al-Kasaf dan seterusnya. Ini Bahsun fi Kutubit Tafsir As-Salafi. Nah, kemudian yang klaster kedua, ini Bahsun fi Kutubit Tafsir Al-Mu'asirah. Kajian atau studi terhadap kitab tafsir modern. Ya. Atau Bahsun fi Kutubit Tafsir Al-Kholafi. Kita mengkaji, mahasiswa kita ajak untuk mengkaji, menelaah manhaj, biografi, teks, ya, memahami teks dari karya-karya tafsir yang ditulis oleh ulama kontemporer, yang dimotori oleh Muhammad Abduh ya dalam tafsirnya Al-Manar, lalu kemudian diteruskan oleh murid-muridnya Abduh yang kemudian punya karya tafsir antara Al-Marohi, kemudian Al-Jawahir dan seterusnya, sampai kemudian ya peserta juga diajak, mahasiswa diajak untuk mengkaji kata-kata karya ulama kontemporer, pakar tafsir kontemporer. Ya. Tidak hanya dari dunia Timur Tengah, tapi juga mahasiswa kita ajak mengkaji pemikiran atau manhaj tafsir karya-karya tokoh-tokoh intelektual Islam dunia. Ya. Misalnya, ya gender misalnya, mahasiswa akan kita ajak, Anda akan kita ajak untuk mengkaji tafsir karya Aminah Wadud Muhsin misalnya. Kemudian kita ajak mengkaji tafsir karya Fazlur Rahman, Manja Tafsir Fazlur Rahman. Mengkaji tafsir dalam bahasa Inggris ya, karya Abdullah Yusuf Ali Ndohli Quran dan seterusnya. Ini bahasan terkait dengan Bahsun fi Kutubit Tafsir Al-Mu'asirah. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang saya diberi tugas dalam semester itu untuk mengampu mata kuliah ini Bahsun fi Kutubit Tafsir Al-Indonesi, membahas kitab-kitab tafsir karya ulama Nusantara. Nah, kitab tafsir karya ulama Nusantara ini ternyata banyak sekali juga, ya, banyak sekali juga dengan ragam bahasa dan model penulisan yang beraneka ragam. Ragam bahasa dan model penulisan yang beraneka ragam tidak kalah dengan tafsir-tafsir karya ulama di dunia Islam lainnya. Apa yang dibahas dalam kitab tafsir klasik, kajian tafsir klasik maupun kajian tafsir modern. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kajian awal yang perlu
mengerti ya oleh Anda semua, oleh saudara semua, ya, oleh para mahasiswa kita, ya, terkait dengan ragam bahasa apa saja, ya, yang dipakai atau pernah dipakai oleh para mufasir Nusantara dalam membuat karya tafsir. Berbeda dengan di Timur Tengah, juga dalam dunia Islam, ya, ragam bahasa mereka yang dipakai umumnya adalah bahasa Arab. Saudara, para cendekiawan Muslim kita yang ada di Barat, ya, dan di dunia Islam non Timur Tengah umumnya pakai bahasa Inggris, ya. Tetapi karya tafsir di Nusantara ini setidak-tidaknya bahasa yang dipakai itu ada 5. Ya. Ada bahasa Arab Melayu, tulisannya Arab tetapi bunyinya bahasa Melayu. Ya. Lalu kemudian ada juga bahasa Arab, tulisannya Arab dan bunyinya Arab. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, tulisannya Arab, bunyinya Jawa. Ini istilahnya ada Arab Pegon. Nah, kemudian yang keempat, ditulis dengan bahasa Indonesia. Huruf Latin, aksara Roman. Ya. Ini yang paling banyak bahasa Indonesia. Di samping juga ada tafsir kita yang ditulis dengan bahasa daerah. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Bugis, bisa juga bahasa Sasak dari NTB misalnya. Dan sebagainya. Itulah 5 ragam bahasa yang dipakai oleh para mufasir kita dalam membuat karya tafsir di Nusantara. Next, ya. Selanjutnya akan saya perkenalkan, ya, ini ada tafsir yang ditulis pertama kali oleh ulama Nusantara dan nulisnya lengkap 30 juz. Sebenarnya kita ketemukan ada beberapa karya tafsir sebelumnya. Misalnya tafsir surat Al-Kahfi, ya. Ada tafsir ayat kursi, ada tafsir surat Yasin. Tetapi tafsir ini tidak diketahui atau tidak bisa identifikasi siapa mu'alifnya. Yang diperkirakan tulis abad 15-16. Baru kemudian kita dapati tafsir Turjaman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf Singgili, ya. Ini ditulis awal abad 17, ya. Ini adalah tafsir pertama di Nusantara yang ditulis secara utuh 30 juz dan bahasa pengantar yang dipakai oleh Syekh Abdul Singgili ini bukan bahasa Jawa, Arab Pegon, bukan bahasa Arab, aksara Arab, tetapi bahasa tulisan Arab, aksara Melayu. Jadi kalau kita baca tafsir Turjaman Al-Mustafid, ini tulisannya Arab tapi bahasanya bahasa Melayu. Dan model tulisannya memang berbeda dengan Arab Pegon. Arab Pegon. Ini tafsir yang ditulis dengan Arab Melayu. Oke, next. Selanjutnya yang kedua adalah tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an yang ditulis dengan bahasa Arab dan aksara Arab. Bahasanya bahasa Arab, aksara Arab. Yakni tafsir Maroh Labid Likaswil Ma'anil Qur'anil Majid karya Imam Nawawi Al-Bantani. Saudara tahu siapa Imam Al-Bantani? Imam Al-Bantani adalah mbahnya Pak Wapres, mbahnya Pak Ma'ruf Amin. Jadi Pak Ma'ruf Amin itu punya jalur intelektual. Nenek moyangnya antara lain Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani, dan beliau adalah pengarang tafsir Al-Quran namanya Marohul Labid atau tafsir Munir. Ini satu-satunya tafsir karya ulama Nusantara yang ditulis dengan bahasa Arab dan aksara Arab. Ya. Lengkap 30 juz meskipun hanya terdiri 2 jilid. Jadi model tafsirnya ringkas seperti tafsir Jalalain. Bahasanya juga tidak terlalu sulit dan tafsir ini memang didesain oleh Kiai Imam Nawawi untuk menjadi buku pegangan bagi para mahasiswa, para pelajar dunia Islam pada waktu itu abad 18 yang menuntut ilmu ke Timur Tengah atau ke Haramain. Mata pelajaran tafsirnya antara lain disiapkan oleh Imam Al-Bantani untuk mengkaji kitab tafsir yang sederhana, ringkas ini.
namanya tafsir Al-Munir atau Maroh Labid li Kasfil Ma'anil Quran Majid. Hanya sayang ini semuanya berbahasa Arab sehingga tentu belum tentu bisa diakses oleh seluruh mahasiswa kita. Saya juga tidak yakin Anda pun bisa membaca dan mengerti secara baik tafsir ini, ya, karena ditulis dengan bahasa Arab full, mulai dari awal sampai akhir juz 30 dan ringkas. Modelnya hampir sama dengan tafsir yang pertama tadi, Maroh Labid, ya, tafsir yang tarjuman Al-Mustafid. Ini model tafsirnya ringkas, kayak tafsir Jalalain. Nah, oke, next. Ini contoh tafsir tadi yang sudah saya sebut. Tafsirnya ditulis dengan huruf Arab dan bahasa Arab. Ya. Suratul Fatihah makiyatun au madaniyatun sab'u ayatin. Surat Fatihah itu termasuk surat makiyah atau madaniyah, terdiri dari 7 ayat. Nah, ini contohnya, bacanya. Wasabi'atu siratal ladzina ila akhiriyah in kanatil basmalatu minha. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi alaihim ila akhiriyah. Ayat yang ke-7 berbunyi siratal ladzina sampai terusnya. Apalagi jikalau hitungan ayat pertama dimulai dari basmalah. Ya. Tetapi kalau hitungan pertamanya tidak dimulai dari basmalah, dari alhamdulillahirabbil alamin, maka ayat yang ke-7 bunyinya adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Ya. Ila akhirnya, ya. Wa hiya mustamilatun ala arba'ati anwa' minal ulum. Surat Al-Fatihah ini mengandung 4 ilmu. Ahadua ilmul usul. Yang pertama ilmu usul, ya. Kemudian wasaniha ilmul furu', itu halaman selanjutnya. Yang kedua adalah ilmu furu', kemudian wasalisuha, yang ketiga adalah ilmu usul, ilmu furu', ilmu tahsilul kamalat, ilmu akhlak, ilmu tahsilul kamalat. Lalu kemudian yang terakhir yang keempat, ya, yang keempat dari kandungan Al-Fatihah ini adalah ila dzalika biqouli iyyaka nasta'in wa fi siratal mustaqim wa rabi'a ilmul qisasul wal ahbar. Yang keempat adalah ilmu tentang sejarah dan berita-berita dari umat-umat masa lalu. Ini luar biasa, meskipun pendek ternyata kandungan isinya luar biasa dari tafsir Al-Munir ini atau Maroh Labid li Kasfil Ma'anil Quranil Majid. Saya berharap nanti saudara-saudara bisa membaca dengan mudah, ya. Ini edisi teks ini edisi lama, ya. Dia moto dari kitab aslinya. Sudah ada edisi terbaru yang tulisannya lebih mudah dibaca. Tidak deblok bahasanya. Kalau ini kan tulisannya agak susah dibaca ini. Oke, next, ya. Yang berikutnya adalah tafsir Al-Quran yang ditulis dengan huruf Arab, tetapi bahasanya bahasa Jawa. Istilahnya Arab Pegon. Ya, Arab Pegon. Inggih menika utawi anapun ing dalem. Nah, itu namanya Arab Pegon. Ya. Kita punya 2 tafsir luar biasa. 2 tafsir ini, yang satu adalah tafsir Al-Ibris, karya Kiai Bisri Mustafa. Siapa Kiai Bisri Mustafa? Kiai Bisri Mustafa ini adalah mbahnya Pak Yakut, mbahnya Pak Menteri Agama. Jadi kajian tafsir Nusantara ini ternyata nyambung genealogis intelektualnya dengan Pak Ma'ruf Amin. Karena Pak Ma'ruf Amin punya kakeknya penulis tafsir tadi, Turjaman Maroh Labid atau tafsir Munir. Juga nyambung dengan jalur intelektualnya Pak Yakut, ya. Karena Pak Yakut ini punya kakek yang kakeknya itu penulis tafsir, mu'alif terkenal di Jawa Pantura. Namanya Kiai Bisri Mustafa. Ya, punya anak namanya Mustafa Bisri yang budayawan, pinter bikin puisi dan baca puisi. Ya, pamannya Pak Yakutnya, Gus Mus, ya. Beliau menulis tafsir namanya tafsir Al-Ibris, ya. Lalu kemudian juga ada tafsir Al-Iqlil. Ini karya adiknya Kiai Bisri, namanya Kiai Misbah Zainul Mustafa. Jadi ayat Al-Quran ditulis, lalu kemudian di bawahnya diberi makna gandul dengan tulisan Arab Pegon itu. Kemudian di samping kiri itu terjemahnya bahasa Jawa. Kemudian di bawah itu ada keterangan tambahan yang diberi, yang menurut Kiai Bisri maupun Kiai Misbah perlu ditambahkan keterangan.
Apa ini? Kalau di wabil keterangan dia menuliskan dalam tanbih terus ada keterangannya, atau muhimmah terusnya ada keterangannya, atau faidah kemudian terusnya ada keterangan itu. Nah, ini model tafsir yang ketiga, ditulis dengan huruf Arab tetapi bacanya bahasa Jawa. Nah. Oke, next. Yang keempat, ya. Keempat, ini yang paling banyak tafsir Nusantara ditulis dengan bahasa Indonesia atau huruf Latin aksara Roman. Ya, huruf Latin aksara Roman ini paling banyak. Terutama adalah tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama kita abad 20 ke sini. Ya. Kita misalnya ada tafsir namanya Tafsir Quran Karim, karya Profesor Dr. Mahmud Yunus. Ya. Kemudian ada tafsir Al-Furqan, karya Ahasan. Ya. Tafsir Al-Furqan karya Ahasan. Ahasan ini bukan Pak Hasan Asy'ari Ulama'i ya. Ahasan ini adalah salah satu pahlawan nasional, tokoh Persis pada waktu itu. Ya, beliau nulis tafsir ya. Kemudian Pak Mahmud Yunus ini adalah rektor pertama YIN Jakarta ya. Namanya juga menjadi nama dari salah satu UIN yang ada di Sumatera sana. Pak Mahmud Yunus karyanya banyak. Ya. Selain tafsir Al-Quran yang kita kenal dari beliau menulis tentang kamus bahasa Arab, Al-Indonesial Arabi. Kamus Indonesia Arab yang sampulnya hijau itu, karya beliau. Coba dalam dunia pendidikan, beliau ini juga dikenal sebagai tokoh yang sangat punya otoritatif, menulis karya tentang ensiklopedia pendidikan Indonesia, yang menulis beliau. Kalau Al-Furqan sudah jelas, karya Ahasan, tokoh Persis. Berikutnya ada Tafsir Al-Azhar karya Hamka, Profesor Dr. Hamka. Ya. Ini salah satu tafsir karya ulama Nusantara yang penyelesaian karya ini di penjara. Ketika beliau di penjara, lalu kemudian menulis merampungkan tafsir, namanya diberi judul Tafsir Al-Azhar. Jadi bagi para intelektual, para kaum idealis, penjara itu bukan akhir daripada produktivitas keilmuan. Banyak ulama-ulama kita yang produktif, lebih produktif justru ketika di penjara. Tetapi sekali lagi, penjaranya bukan penjara kriminal, ya, bukan karena korupsi, bukan karena menerima gratifikasi atau karena suap dan sebagainya. Tapi penjara politik, ya, berbeda haluan politik antara penguasa dengan para intelektual kita, termasuk Pak Hamka ini. Oke, next ada selain Pak Hamka ada Tafsir An-Nur karya Profesor Hasbiyah Siddiqi. Beliau juga dosen di IAIN Jakarta pada waktu itu, juga dosen di IAIN Jogja juga. Nah, juga ada tafsir karya Maestro Tafsir Nusantara. Ini karya Profesor Quraisyihab. Namanya Tafsir Al-Misbah. Ya. Model penafsirannya adalah at-tahlili, urut ya, dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, lalu kemudian berlanjut Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai juz 30. Tetapi perlu diketahui bahwa Pak Quraisyihab itu memperkenalkan dua manhaj model penulisan di Nusantara. Yang satu adalah manhaj tafsir at-tahlili, panjang lebar, sebagaimana termaktub dalam kitab beliau Tafsir Al-Misbah. Nah, satu lagi adalah model tafsir tematik, sebagaimana termaktub atau ditulis oleh beliau dalam buku beliau Wawasan Al-Quran. Jadi saudara-saudara, adik-adik, para mahasiswa yang berminat melakukan penelitian model tematik, anjuran, saran saya silakan baca bukunya Pak Quraisyihab Wawasan Al-Quran. Anda akan diberi contoh, akan diberi model bagaimana cara menafsirkan Al-Quran secara tematik secara bagus. Dalam buku Wawasan Al-Quran juga tidak kalah ada tafsir namanya Ensiklopedia Al-Quran. Ini satu-satunya tafsir di Nusantara yang ditulis oleh orang yang bukan ahli tafsir, bahkan bukan orang yang punya expert di bidang ilmu agama. Pak Damrarjo itu adalah S1-nya ekonomi di UGM. Lalu kemudian dia aktivis LSM pada waktu itu, lalu gara-gara pernah nyantri, pernah di pesantren kilat di Pabelan, ya, dia punya proyek di Pabelan tahun 70-an, P3M, di bawah bendera P3M pada waktu itu, kemudian ketika dia sebagai pilot direktur proyek itu, sambil belajar sedikit memakai Hamam almarhum pondok pesantren Pabelan waktu itu, belajar baris sedikit, dia berani menulis tafsir, modelnya tematik. Ini satu-satunya tafsir
yang literasi atau referensinya sangat minim dari literasi bahasa Arab. Hampir 90% lebih literasinya dari non bahasa Arab. Ya. Dan luar biasa ini, kalah dengan kita. Kita ini banyak pemerhati tafsir, banyak dosen tafsir, tetapi belum punya karya tafsir. Kalah dengan Pak Dawam Raharjo, dia ekonom, ya, tidak pernah nyantri kecuali santri kalong, juga tidak pernah belajar Islam di IAIN, di UIN, ya, tetapi berani menulis tafsir. Di Usuluddin kita masih untung punya Pak Tafsir, ya, satu-satunya, ya, satu-satunya dosen yang sekalipun tidak ahli tafsir, tapi karena namanya tafsir menyelamatkan muka dari dosen-dosen di IAT yang punya prodi ilmu tafsir, tapi tidak punya buku tafsir, ya, berbeda dengan Pak Dawam Raharjo. Oke, next. Nah, itulah beberapa model bahasa penyajian yang dipakai oleh para ulama tafsir Nusantara dalam menyajikan buku tafsir. Jadi ternyata beragam model, ya. Ini yang Jawa, yang bahasa daerah tidak saya cantumkan, ya. Yang bahasa daerah ini kita misalnya pernah kita dapati tafsir karya Bagus Ngarpah. Ini bahasa Jawa, bahkan tulisannya pun masih pakai tulisan Hono Coroko. Tafsir Ketip Anom itu juga awalnya ditulis dengan huruf Hono Coroko, lalu kemudian dialih menjadi hadap Latin. Ya, kemudian kemarin ada mahasiswa yang saya bimbing itu meneliti tentang tafsir Anwar Sanusi, salah satu tokoh Islam di Sunda. Dia menulis tafsir, bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Latin, aksara Roman itu, tetapi isinya bahasa Sunda. Tafsirnya bahasa Sunda. Ini salah satu contoh bahasa daerah. Selanjutnya, ini saya lanjutkan. Jadi setelah kita mengenal ragam bahasa penyajian tafsir, berikutnya saya lanjutkan tentang model penulisan tafsir Nusantara. Model penulisannya ada 4, ya. Yang satu adalah tafsir ditulis dengan model ringkas, atau bahasa Arabnya ijmali. To the point. Tidak usah bertele-tele, menjelaskan ma'anil mufradat, menjelaskan tafsirul ayah bil ayah, langsung saja to the point. Ya. Anda bisa baca tafsir yang ringkas ini adalah, ya, tafsir karya tadi yang sudah saya sebut di awal. Contohnya tafsir Maroh Labid li Kasfil Ma'anil Qur'anil Majid karya Imam Al-Bantani, atau tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Singkili. Ini modelnya ringkas, ya. Nah, kemudian next, ya. Ya. Termasuk juga tafsir Al-Ibris, ya. Tafsir Al-Ibris ini masuknya model ringkas, ya. Ayat Al-Qur'an ditulis lalu kemudian diberi makna yang gandul, sebelah kiri ada tarjamahnya bahasa Jawa. Di bawah itu diberi penjelasan tambahan. Yang diperlukan. Nah, kemudian keterangan tambahan itu diawali dengan kata-kata, kalau tidak tanbih ya muhimmah, kalau tidak ummah ya faidah. Next, ya. Nah, berikutnya model yang unik dari tafsir Nusantara ini adalah model tafsirannya dengan model catatan kaki, footnote. Selama ini kita kenal footnote itu kan keterangan rujukan dari literasi kita, ya. Ada footnote, ada endnote, ada innote, ya. Kalau mahasiswa karena sering kuliah biasanya tidak footnote, tidak endnote, tidak innote, tapi senut-senut, ya. Saya berharap Anda semua tidak masuk klaster yang keempat itu kan, karena sering dengar natnut, akhirnya terus kepalanya menjadi senut-senut, ya. Ya, kembali kepada materi. Jadi ada tafsir model footnote. Jadi penjelasan tafsirnya itu diberikan dalam bentuk catatan kaki penjelasannya itu. Ini Anda bisa baca tafsir Al-Furqan itu karya Hasan. Jadi catatan kaki itu bukan sumber rujukan. Itu adalah tafsiran, tambahan penjelasan yang diberikan oleh mufasir. Ada yang paling mudah yang mudah didapat itu Al-Quran dan terjemahnya, karya Departemen Agama itu. Jadi kalau Anda baca Al-Quran dan terjemahnya itu ada nomor 1, 2, 3, seterusnya sampai ribuan itu. Di situ nomor itu bukan merujuk pada sumber
sumber rujukan, bukan. Tapi itu artinya penjelasannya, tafsirnya itu. Nah, maka modelnya model footnote. Ada 3 setidaknya, ada tafsir Al-Furqan, ada tafsir Quran Karim karya Profesor Mahmud Yunus, juga ada Al-Quran dan terjemahnya karya Departemen Agama. Oke, next. Kemudian yang ketiga, model penulisan tafsir Nusantara ini model penulisannya syarhi, lengkap ya. Lengkap. Jadi mufasir menjelaskan makna dan kandungan suatu ayat ini secara lengkap. Ada ma'anil mufradat, ada tafsirul ayah bil ayah, tafsirul ayah bis sunnah, kemudian dijelaskan juga asbabun nuzul, bahkan juga Pak Quraisyhab itu mengutip tentang penemuan-penemuan baru di bidang sains, ya. Lalu kemudian di akhir kemudian kesimpulannya ini. Nah, itu namanya model tafsir syarhi lengkap. Anda bisa membaca beberapa contoh model tafsir lengkap ini adalah antara lain ada tafsir Al-Azhar tadi, yang tulis dengan bahasa Indonesia itu. Karya Hamka. Ada tafsir Al-Misbah, karya Profesor Quraisyhab. Ada tafsir Al-Quran dan tafsirnya. Perlu diketahui bahwa Departemen Agama itu pernah punya proyek, dan proyek itu menghasilkan 2 karya besar dalam bidang Al-Quran. Yang satu adalah Al-Quran dan terjemahnya, yang 1 jilid dan model tafsirnya dengan footnote tadi. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran dan tafsirnya. Tafsir Al-Quran sebanyak 10 jilid, dan model penafsirnya detail, lengkap. Ya. Lengkap. Ini bagian hasil proyeknya. Ya. Hasil proyeknya. Proyek Al-Quran dan tafsirnya karya Departemen Agama. Kemudian juga tidak kalah dengan tafsir Departemen Agama, juga Anda bisa baca tafsir Faidur Rahman, karya Mbah Soleh Darat. Meskipun hanya 2 jilid, ya, sampai surat An-Nisa saja, tetapi Mbah Soleh Darat menjelaskan panjang lebar makna tafsir dari masing-masing ayat yang ada di Al-Quran. Sehingga masuk klaster tafsir syarhi. Hanya sayang tidak lengkap sampai 30 juz. Berbeda dengan tafsir Al-Azhar, Al-Bayan, Al-Misbah, Al-Quran dan lengkap 30 juz. Nah, yang keempat, yang terakhir, oke, next. Jadi terakhir adalah model penyajian tafsir di Nusantara. Ini yang keempat ya adalah tafsir tematik, model tematik ya. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit. Antara lain ya, contoh model tafsir tematik ini ya, Anda bisa membaca tafsir karya Pak Quraisyhab. Judulnya Wawasan Al-Quran. Perlu diketahui bahwa Pak Quraisyhab ini adalah termasuk tokoh awal, pionir yang memperkenalkan model tematik kepada para mahasiswa di Indonesia. Yang melalui Pak Quraisyhab ini lalu kemudian model tematik ini dikenal dan diikuti oleh banyak tokoh, termasuk Pak Dawam Raharjo. Itu ikuti manhajnya Pak Quraisyhab, manhaj tematik Pak Quraisyhab. Nah, termasuk ada dosen kita, almarhum Profesor Amin Syukur. Dia belum nulis disertasi judulnya Zuhud dalam Al-Quran. Ini juga modelnya tematik ya. Yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun tematik sendiri bukan gagasan Pak Quraisyhab. Tematik itu yang punya gagasan adalah Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Dia menulis buku namanya Al-Bidayah fi Tafsiril Maudhu'i. Pak Abdul Hayy ini adalah gurunya Pak Quraisyhab di Al-Azhar Mesir. Lalu kemudian manhajnya diperkenalkan juga oleh Pak Quraisyhab di Nusantara, sehingga banyak lagi penelitian-penelitian bidang tafsir menggunakan manhaj tematik di Nusantara. Saudara-saudara, itulah sekira pengantar awal studi kitab tafsir Nusantara. Nanti Anda semua akan saya ajak berselancar ya. Insya Allah mata kuliah kita selanjutnya Anda akan saya ajak untuk melaksanakan model kuliah dengan model workshop atau PMK, praktek mata kuliah. Ya, nanti tafsir-tafsir itu saya punya ya, akan saya bawa ke kampus. Anda saya minta untuk mengkaji langsung tafsir itu, menganalisa ya biografinya seperti apa para tokoh tafsir kita ini, lalu kemudian guru-gurunya siapa, sumber referensi dari tafsir yang dia rujuk itu dari mana saja. Nah, lalu kemudian segmen pasarnya siapa, kemudian kok bahasa yang dipakai ada bahasa Arab murni, ada bahasa Arab Melayu, bahasa Arab Pegon, apa pertimbangannya? Kok tidak menggunakan bahasa Indonesia saja, tidak menggunakan bahasa Arab Pegon saja, ya?
atau mengapa memilih model tematik. Ya. Anda akan saya ajak langsung untuk praktek mata kuliah, supaya tidak kuliah ini tidak diawang-awang, langsung terjun langsung melihat kitab tafsirnya seperti apa. Karena saya berharap nanti endingnya ya Anda bisa menjadi mufasir ya. Melengkapi khazanah tafsir yang ada di Nusantara, jangan kalah dengan Pak Dawam Raharjo. Orang ngerti tafsir, orang tahu kenal dengan Pak Tafsir ya, tapi punya karya tafsir. Ya, punya karya tafsir yang sangat luar biasa. Namanya Ensiklopedia Al-Quran. Saya kira itu pengantar kuliah kita pada hari ini. Saya berharap mudah-mudahan sedikit yang bisa sampaikan ini bisa membuka cakrawala Anda ya. Ketika Anda nanti akan saya ajak untuk menelaah ya, membahas tentang karya-karya tafsir karya ulama Nusantara ya, dari abad 17 sampai abad 21. Demikian kuliah pengantar pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.